Dan umumnya ulama tafsir mengatakan ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini ulama tafsir hampir seluruhnya sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan. Kalau ada orang mau silaturahim, orang mau ketemu sama temannya, mau ziarah, apa saja, mau lakukan kegiatan-kegiatan positif, boleh saja. Tapi setelah sholat Idul Adha, ada ibadah khusus. Allah katakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu, dan berkurbanlah setelahnya. Maka Idul Adha adalah lebih afdal daripada Idul Fitri, walaupun kita kadang-kadang lebih merapengan Idul Fitri di negara kita. Tapi ini makna tafsir Al-Fajr. Lalu Allah bilang di ayat kedua, walayalin ashr. Waw ini saudaraku seiman, dalam bahasa Arab dikenal dengan waw ataf, penyambung hukum ayat sebelumnya. Apa yang berlaku sumpah Allah di ayat pertama, berlaku juga pada ayat kedua. Artinya, dan kejar juga dirikan sholat malam di 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Berarti di sini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghidupkan malamnya ya di 10 awal bulan Zulhijjah. Sementara ibadah puasanya tadi yang saya katakan diambil oleh para ulama dari hadis Bukhari, kalau amal-amal soleh lebih baik daripada jihad, dan termasuk amal soleh adalah puasa mutlak namanya. Kemudian Allah tekankan masalah haji di ayat ketiga, wasyaf'i wal watar, dan fokuslah ibadah di tanggal 8 dan tanggal 9. Maksudnya 8 hari tarwiyah tadi dan 9 hari Arafah. Saudaraku seiman, di sini berpuasa dan juga sholat malam dianjurkan karena ada surah Al-Fajr tadi. Ibadah yang selanjutnya yang sangat ditekankan adalah berkurban. Dan ini diikutkan dengan sholat Idul Adha sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Lalu setelah itu masuklah ibadah-ibadah umumnya yang diperintahkan di dalam agama kita yang kita bisa kerjakan. Tapi yang kita ingin simpulkan teman-teman sekalian, setiap amal yang kita kerjakan dari awal Zulhijjah sampai akhir atau sampai 10 Zulhijjah itu akan mengalahkan pahala jihad. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Perbanyaklah amal soleh, dirikan sholat malamnya, puasalah siang harinya. Lalu persiapkanlah hewan-hewan kurban yang terbaik akan kita kurbankan nantinya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berkurban dengan cara membeli domba-domba mereka 6 bulan sebelum Idul Adha. Lalu mereka sengaja menggemukkan kurban tersebut, lalu kemudian mereka menyembelihnya di Idul Adha karena diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan juga dengan masalah ini, sebelum saya menutup khutbah ini, perlu ditekankan tentang masalah Idul Adha. Selain sholat yang sudah masyhur 2 rakaat yang kita kerjakan dengan khutbahnya, tapi kurbannya yang perlu digarisbawahi. Kurban ini teman-teman terdiri dari 3 jenis hewan yang sudah masyhur. Kambing sama domba umurnya setahun minimal, kemudian sapi kurang lebih 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Tapi dari 3 jenis hewan ini, yang paling ditekankan adalah domba dan kambing. Sering kali saya dengar dari panitia masjid, kalau ada orang-orang kita yang akan menerima daging kurban, mereka kalau melihat vouchernya tertulis daging kambing, mereka tidak mau mengambilnya. Bahkan banyak masjid mungkin tidak melaksanakan kambing ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat afdaliyahnya, maka terletak pada domba dan kambing. Dalilnya adalah, yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim, kira-kira diganti apa oleh Allah? Jawabannya jelas, diganti dengan domba.